Ada kecenderungan ya, ada begitu dipasangkan dengan terkecuali dengan Pak Mahfud dengan dipasangkan dengan Pak Prabowo bisa unggul, dengan dipasangkan dengan Pak Ganjar juga bisa unggul, terkecuali dipasangkan dengan Pak Anies. Kalau dengan Pak Anies malah cenderung menurun. Mengatakan ingin mendukung saya untuk maju, meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024. Mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil, dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini kan dalam satu frekuensi besar yang sama antara kami Partai Gerindra dan rekan-rekan PDIP, lalu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, kita dalam satu frekuensi besar yang sama. Ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa pemerintah Pak Jokowi ya 2 periode ini berhasil ya. Capaiannya luar biasa, legasinya luar biasa ya, sehingga kita juga sepakat keberhasilan ini haruslah dilanjutkan. Ganjar, Prabowo, Anies berebut suara di Jawa Timur di Pilpres 2024, dan Jawa Timur adalah medan perang utama bagi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sejumlah survei mulai Litbang Kompas, Poltreking Indonesia, hingga LSI Denija mulai memetakan kekuatan 3 bakal capres di Pulau Jawa. Jawa Tengah dipercaya sebagai lumbung kekuatan Ganjar Pranowo. Adapun DKI Jakarta disebut-sebut sebagai basis kekuatan Anies. Untuk Prabowo, Jawa Barat masih menjadi penyumbang suara terbesar. Banten dan DIY memang jadi rebutan 3 bakal capres. Namun, suara di 2 provinsi itu tak sesignifikan daerah lainnya. Sementara Jawa Timur dipercaya sebagai medan perang utama. Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat jumlah pemilih di Jawa Timur pada Pilpres 2024 mencapai 31.402.838 orang. Jumlah itu setara dengan 15,33% dari total pemilih di seluruh Indonesia. Dengan potensi suara yang signifikan, Jawa Timur masih bisa dibilang tanah tak bertuan. Beberapa survei mencatat sosok berbeda unggul di Jawa Timur. Survei Litbang Kompas terbaru menyebut Jawa Timur dikuasai Ganjar. Sementara itu, survei Laboratorium Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang mencatat keunggulan Prabowo. Adapun Anies selalu ada di peringkat ketiga dengan perolehan suara di bawah 10%. Potensi Jatim yang begitu seksi membuat 3 kubu siap perang habis-habisan. Deklarasi perang di Jawa Timur telah diutarakan koalisi pendukung Anies Baswedan. Nasdem menggandeng PKB yang sebelumnya telah mendukung Prabowo. Pada tanggal 2 September Nasdem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Surabaya dipilih menjadi lokasi deklarasi. Manuver ini disebut-sebut mengubah peta politik menuju Pilpres 2024. Hal itu tak terlepas dari akar kekuatan PKB di Jatim yang dibuktikan dengan capaian di beberapa pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, mereka mengamankan 20 dari 120 kursi di DPRD Jatim. Pada pemilu 2019, PKB mendapat 25 kursi. Hanya PDIP yang bisa mengimbangi perolehan kursi di DPRD Jatim. Di Pilpres, PKB selalu bisa memenangkan capres-cawapres yang mereka usung di Jawa Timur. Pada 2014, Jokowi Yusuf Kala yang diusung PKB meraih 53,17% suara. Pasangan itu mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. 5 tahun berselang, PKB memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin dengan perolehan 65,79%. Pesaing mereka, Prabowo Sandiaga Uno terbenam dengan perolehan 34,21%.